Inilah berita gembira Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari terkasih, kalau ada reshuffle kabinet, pergantian menteri, entah seluruhnya, entah sebagian, biasanya muncul suatu ungkapan ganti menteri, ganti kurikulum. Biasanya ini menunjuk kepada Menteri Pendidikan. Dan ungkapan ini untuk menggambarkan kehadiran tokoh baru atau pemimpin baru itu akan membawa perubahan baru. Dan perubahan baru itu dimaknai dengan mengganti yang lama dengan mengganti sesuatu yang baru. Dan tak dapat disangkal Tuhan Yesus juga sebagai pemimpin baru. Dan kita juga mengakui ada perubahan baru yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Nah, perubahan baru seperti apa yang dibawa oleh Tuhan? Perubahan baru ini bukan mengganti yang lama dengan yang baru sama sekali. Itulah yang tampak di dalam sabda yang tadi sudah kita dengarkan. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Kata yang digunakan adalah menggenapinya. Menggenapi ini berarti ada sesuatu yang belum genap, belum utuh, belum sempurna. Di mana itu ketidaksempurnaan dan di mana yang belum genap tadi. Di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi, di dalam sejarah bangsa Israel, sebagai awalnya itu adalah membangkitkan kepercayaan kepada Allah. Inilah awal mula dan maksudnya kitab Taurat dan kitab para nabi. Namun dalam perkembangan, bangsa Israel merasa lalu bukan lagi sebagai sarana membangun iman kepada Allah. Perubahan lalu beralih menjadi polanya hak dan kewajiban. Kalau saya sudah melakukan kewajiban, maka saya memiliki hak untuk saya wujudkan atau saya terima. Kalau saya, itulah pengalaman bangsa Israel, kalau hidup saya sudah saya persembahkan, semua ketentuan sudah saya lakukan, saya berhak mendapatkan keselamatan dari Allah. Nah, inilah pola hak dan kewajiban. Dan itulah yang tergambar dengan ungkapan do, ut, des. Do itu saya memberi. Ut itu supaya engkau memberikan kepadaku. Saya memberikan sesuatu kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan sesuatu kepadaku. Korban bakaran, persembahan, semua diberikan kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan keselamatan kepada saya. Inilah yang tidak genap, yang tidak sempurna. Dan Tuhan hadir untuk menyatakan hidup dan keselamatan itu adalah karunia semata-mata dari Allah Bapa.
Itulah yang tergambar di dalam keyakinan Santo Paulus ketika memberikan suratnya kepada jemaat di Korintus. Dalam kesaksian itu ditampakkan Santo Paulus sebagai pelayan perjanjian merasa panggilan dan perutusan sebagai pelayan ini adalah seluruhnya adalah pekerjaan Allah, karya Allah, bukan karena jasa Santo Paulus sendiri. Pekerjaan kami, pelayanan kami adalah pekerjaan Allah. Kesanggupan kami adalah karya Allah. Itulah yang dihayati Santo Paulus yang melihat hidup ini adalah sebuah karya dari Tuhan, di mana Tuhan memberikan rahmat dan berkat-Nya kepada kita. Pada hari ini kita diundang supaya menghayati spiritualitas berkat ini sebagai berkat dari Tuhan. Kita tidak memakai pola hak dan kewajiban, tetapi sejatinya manusia tidak memiliki hak apapun sebetulnya, tetapi hanya berjuang untuk melaksanakan kehendak Allah dengan harapan Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita, yakni keselamatan yang sejati. Mari kita mohon supaya kita makin berkembang di dalam kesadaran akan rahmat Tuhan ini atas kehidupan yang kita jalani, apapun isi dan pengalaman yang ada di dalamnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.